Selamat siang para penonton YouTube GNKG. Hari ini kita berada di Langgar Dipo dan sekarang kita sedang berada di tempat yang katanya di sini terdapat sebuah bunker. Bisa dilihat sendiri nih dari atas, kelihatan bangunannya yang sudah keropos semua. Jadi kali ini kita akan coba telusuri yang konon katanya terdapat sebuah tempat, yaitu bunker. Mari guys. Ya, kali ini sekarang kita sudah berada di dalam bunker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama Ketua Laskar Surabaya dengan Bapak siapa? Cak Ipul. Cak Ipul ya? Iya, sambil Cak Ipul aja. Cak Ipul. Jadi gini Pak, berdasarkan penelusuran saya tadi mengenai tempat bersejarah di bawah, bisa disebut bunker, bisa juga disebut lorong terus jenengan. Niku menurut gambaran jenengan niku pripun lokasi ini? Apa benar termasuk tempat bersejarah dengan usia ratusan tahun? Apa gimana? Monggo Bapak. Iya, kalau menurut saya yang kita lihat tadi itu kalau dikatakan seperti bunker bisa jadi bunker, tapi bentuknya berbeda. Kalau dilihat seperti lorong itu emang lorong karena bentuknya tengah lingkaran itu dan ada beberapa jalur penghubung dengan
yang lain. Iya. Gitu loh. Kalau untuk strukturnya seperti tadi ada seperti jejaknya juga, seperti Kayu plat, plat plat yang untuk pintu, pintu masuk. terus tackle yang terakota itu untuk menutupi suatu lantai. Jadi setelah plat itu ada lantai untuk sebagai menutupnya, agar untuk menyebutkan bahwa itu ada sebuah lorong atau itu ya. Terutama yang di dalamnya tadi yang menurut jenengan yang sudah turun di dalamnya, bahwasanya itu ada sebuah batu kayak marmer itu di atasnya itu ada sebuah pintu. Kalau melihat dari struktur batanya itu emang di atasnya seperti pintu, yang kedua di bawahnya ada seperti balok atau belandar kayu yang fungsinya untuk penahan. Nah. Terus mungkin kalau misal tempat ini mungkin lorong Pak, terus kenapa kok ada ditutup bata lagi? Karena kalau saya melihat bahwa ada tutup antara penutupnya batas antara lorong itu tidak menyatu, bisa jadi tempat itu memang dari samping itu untuk dikaburkan, bisa ditutup sekarang bukan lorong. Jadi untuk pintu keluarnya itu ditutup memang bata. Bahwasanya di sini emang untuk tempat persembunyian atau untuk logistik atau tempat untuk perkumpulan orang-orang di dalamnya itu menghindar dari musuh atau yang lain bisa jadi gitu loh. Oh, jadi ini bisa dikatakan memang benar tempat keluar masuknya akses dari pasukan Hizbullah, benar? Bisa jadi karena kalau melihat dari tadi ada sumur atau dari pemandian dua kolam itu bahwasanya itu kan untuk memandikan bahwa pasukan itu dimandikan di situ. Untuk ritualnya, ya? Untuk ritual mediasinya seperti itu di situ. Okay. Jadi bisa jadi tempat ini bunker ataupun lorong yang ada di sini ini untuk menuju akses ke tempat peperangan gitu. Bisa jadi karena kalau melihat dari struktur tempatnya itu adalah sebuah lorong. Nah, lorong ini untuk menghubungkan ya? tempat yang lain. Okay. Bisa jadi dengan penutup tadi itu dulunya tidak ada. Oh, okay. Ya, akhirnya dengan adanya mungkin dengan perkembangan zaman, dengan adanya pembangunan atau konstruksi itu mungkin ditutup. Seakan-akan itu nggak bisa ke sana. Yang saya tahu sendiri, Laskar Surabaya ini juga banyak berjasa dalam menghidupkan kembali bangunan-bangunan kuno yang di Surabaya, juga nguri-uri sejarah dan budaya. Apakah juga ada bangunan bunker ataupun lorong yang ada di bangunan-bangunan kuno di luar dari tempat Langgar Sagipoden ini? Kalau saya melihat tidak ada bunker yang berdekatan dengan langgar, atau apalagi langgar seperti Langgar Hipo ini, Sangi Hipo ini, bahwasanya ini kan dulunya emang tempat suatu saudagar yang berkumpul di sini. Di dalam itu kan memang perekonomian pada waktu itu kan lewatnya jalurnya dari sungai. Nah, di dalam perkumpulan Kalimas itu bahwasanya di situ memang ada suatu tokoh-tokoh yang pernah mengadakan suatu diskusi di tempat ini. Bisa jadi pada waktu itu kita ada penjajahan, itu kita bisa lari ke lorong itu atau bunker itu untuk persembunyian. Oh gitu. Iya. Jadi ini juga semacam strategi untuk mengamankan entah itu konsep atau strategi apa yang mau akan dilaksanakan untuk melawan penjajah gitu. Ya, kalau melihat dari strategi itu bisa jadi karena emang kalau sebuah bunker itu kan hanya sebatas nggak seberapa lebar, tapi ini lorong ini memanjang. Oh, definisi dari bunker dan lorong itu seperti apa, Bapak? Kalau definisi seperti bunker itu kan ruangannya nggak begitu luas, nggak seberapa besar, berbeda dengan lorong. Kalau lorong itu pemanjang. Apalagi ada akses yang tertutup itu, bisa jadi itu pintu keluar. Oh, lorong itu menghubungkan antara tempat satu dengan yang lain. Betul. Lorong itu menghubungkan dengan tempat satu ke tempat yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi strategi
pada waktu seumpama kita dikepung, itu bisa lari dari lorong tersebut, dan kita bisa lari gitu. keluar. Nggih. Dan dimungkinkan juga strategi yang seperti ini yang nantinya yang ternyata dipakai oleh Vietnam untuk melawan Amerika, pakai lorong-lorong persembunyian. Bisa jadi karena strategi perang kadang-kadang dia bisa menggunakan lorong. Nggih. Nah, lorong atau bunker untuk tempat persembunyian, tempat aman Nggih. dari serangan musuh. Mungkin bisa ditunjukkan kalau menurut jenengan penutup yang dari baja niki kisaran berapa tahun nih? Kalau menurut platnya ini bisa jadi, ini plat kan ada double, plat ini double. Ada sekitar 2 plat ini, bahwa ini plat ini emang pintu untuk akses masuknya ke Panel nih, buka tutup. ya, buka tutup. Jadi akses untuk masuk ke lorong. Nggih. Nah, orang ini mungkin sekitar ya abad-abad 18. Nggih. Bahwasanya ini platnya ketebalannya ini juga berbeda. Apalagi dengan adanya terakota. Oh, ini Nah. lantai terak. Nah, ini Bentuk keramik nggih? Ini tegel, bukan rem. Tegel. Tegel nih. Iya, kalau tegel Dari tanah ini liat nih. Dari tanah liat, terakota. Oh, ini berarti saking lamanya nempel di besi baja itu sampai akhirnya lengket Iya. nih. Berarti besi ini di bawahnya tegel ini. Jadi tegel ini sampai dia itu berkarat dan menempel pada suatu tegel. Nggih. Tegel ini emang ditaruh di atas baja ini Untuk penyamaran nggih. untuk penyamaran bahwasanya pada waktu tertutup itu seakan-akan tidak ada pintu dan terlihat hanya sebuah lantai. Oh, nggih. Jadi untuk tempat keluar masuknya sendiri bukan yang di lubang niki nggih sebenarnya ya. Iya. Kalau melihat itu kan, kalau yang lubang di atas itu kan memang kelihatan bahwasanya itu ada marmer. Nggih. Itu ada susuran bata dan ada kotak. Nggih. Itu ada seperti marmer. Nggih. Itu kan kayak akses, tapi akses tertutup. Dan akses yang ini kan adalah badannya, pintu. Pintunya nggih. Nah, pintu untuk masuknya, Keluar masuk ya. keluar masuknya lorong. Nggih. Dimungkinkan seumpama ada penelusuran lanjutan untuk sampai ke lorong yang lebih jauh, dimungkinkan juga ada semacam ventilasi udara. Bisa jadi karena kalau melihat dari struktur batanya yang melengkung itu seakan-akan kelihatan seperti ada pintu. Nah, Nggih. itu aksesnya kan ada seperti rongga udara. Nggih. Nah, itu bisa jadi lorong yang tertutup itu bisa tembus ke lingkungan yang lain. Nggih. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Semoga informasi ini bisa banyak bermanfaat untuk kita semua, dan kita jangan pernah lupa bahwa Indonesia penuh dengan banyak sejarah. Baiklah, terima kasih Bapak atas keterangan yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel Jian Kasih. Semoga dengan video kali ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak semuanya punya orientasi pahala. Mungkin kita ya, siapa penyumbang, tetapi kalau kita berhubungan dengan percampuran, kan tidak berorientasi pahala. Kita berorientasi kebudayaan. Bagaimana kemudian karya sejarah ini bisa kita